Siapa yang tidak kenal sosok yang satu ini? Jago dalam menggiring bola serta gocekan khasnya, membuat pemain ini dikenal di atas lapangan hijau pada kala itu. Ya, dia adalah Arjen Robben. Sepanjang karir profesionalnya, ia telah bermain di 5 klub berbeda, diawali Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munchen. Arjen Robben lahir 23 Januari 1984 di Bedum, Timur Laut Belanda. Saat ini ia telah pensiun dari sepak bola, dan dia adalah mantan pemain sepak bola profesional asal Belanda yang bermain sebagai pemain sayap atau winger. Robben dikenal karena keterampilan menggiring bolanya, kecepatannya, penguasaan bolanya, dan tembakan jarak jauhnya. Di video kali ini, admin ingin mengulas lebih dalam lagi tentang pemain ini dimulai dari karir profesionalnya bersama klub, karir internasionalnya bersama timnas Belanda, dan terakhir review skill serta gaya bermainnya. Maka dari itu, simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham karena akan ada penjelasan penting di setiap sesinya. Pada usia 5-12 tahun, Robben memasuki sekolah sepak bola VV Bedum. Hingga akhirnya, pada tahun 1996, ia bergabung ke tim Akademi Muda Groningen. Berkat bakat sepak bolanya yang menonjol, Robben dimasukkan ke tim utama Groningen untuk musim kompetisi 2000-2001 dan mencetak 2 gol. Di musim keduanya bersama Groningen, Robben bermain dalam 28 pertandingan dan mencetak 6 gol. Lalu, ia ditransfer ke PSV dengan biaya sebesar 3,9 juta euro pada musim panas 2002. Di musim pertamanya bersama PSV, Robben memainkan 33 pertandingan serta mencetak 12 gol. Atas pencapaiannya itu, ia berhasil meraih gelar Eredivisie ke-17 klub. Selain itu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik PSV pada musim kompetisi tersebut. Di PSV, ia berpartner dengan striker Mateja Kezman membentuk kemitraan yang disebut oleh penggemar PSV sebagai pasangan, Batman dan Robin. Di musim keduanya bersama PSV, Robben membuat 23 penampilan serta mencetak 5 gol saja, sehingga PSV tidak bisa mengimbangi rivalnya Ajax Amsterdam dan terpaksa menempati posisi kedua di klasemen akhir Eredivisie. Memasuki bursa transfer pemain, tanda tangan Robben mulai dikejar oleh klub-klub terkemuka. Awalnya ia sempat ditawar oleh Manchester United sebesar 7 juta euro, tetapi tawaran tersebut langsung ditolak oleh PSV. Dan akhirnya setelah negosiasi transfer yang berlarut-larut, ia bergabung dengan Chelsea pada musim panas tahun 2004 dengan nilai transfer sebesar 18 juta euro. Setelah resmi bergabung dengan klub biru London tersebut, debut Robben tertunda lantaran cedera. Ia baru melakukan debut kompetitifnya untuk Chelsea pada tanggal 23 Oktober 2004 melawan Blackburn Rovers. Robben terbukti menjadi pemain penting untuk musim pertamanya di Chelsea, setelah ia dianugerahi penghargaan pemain terbaik Liga Premier bulan November 2004. Di akhir musim, ia mencetak 7 gol dan meraih gelar Liga Premier untuk Chelsea. Di musim keduanya bersama Chelsea, Robben adalah bagian integral dari sayap kiri Chelsea. Dalam 28 pertandingan, Robben menyumbangkan 6 gol saat Chelsea meraih Liga Premier kedua berturut-turut untuk klub London Barat tersebut. Di musim ketiganya di Chelsea, ia sering diselingi oleh cedera, sehingga ia hanya membuat 21 penampilan serta mencetak 2 gol saja. Meski statistiknya menurun, ia tetap membantu klub London Barat tersebut meraih Piala Carling Cup dan FA Cup. Kabar dari Spanyol menyatakan bahwa pelatih Real Madrid Ben Schuster tertarik pada 2 pemain Chelsea yakni Michael Ballack dan Robben. Sementara itu, Presiden Real Madrid Ramon Calderón lebih menyukai Arjen Robben. Robben pun berkata kepada wartawan surat kabar Spanyol, "Saya tidak tahu kapan kesepakatan akan tercapai. Saya ingin mengirim pesan kepada fans Madrid, tapi saya tidak bisa melakukannya sampai masa depan saya terselesaikan." Real Madrid akhirnya mendapatkan tanda tangan Robben pada Agustus tahun 2007. Ia pun mengatakan kepada situs resmi klub Chelsea, "Sulit untuk pergi karena saya bersenang-senang selama 3 tahun di Chelsea, dan saya mempunyai banyak teman.
Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal karena kesepakatan ditutup pada hari Rabu jam 10 malam dan keesokan paginya saya harus terbang. Jika saya mempunyai 1 hari libur, saya ingin kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar karena saya berhutang banyak, terima kasih karena mereka selalu baik kepada saya. Dalam 3 tahun saya memenangkan semua hadiah yang bisa dimenangkan di Inggris. Seperti diketahui, Robben menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan Real Madrid dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro. Aksi Robben terbukti berperan penting dalam banyak pertandingan atas pergerakannya yang terkenal di sayap kiri, dan dengan cepat ia menjadi pilihan pertama untuk posisi tersebut. Di musim pertamanya bersama El Real, ia membuat 28 penampilan serta mencetak 5 gol yang membuat klubnya meraih gelar La Liga kedua berturut-turut pada kala itu. Di musim keduanya, Robben mempertahankan peran kuncinya di sayap kiri Real Madrid dengan bermain 35 kali serta mencetak 8 gol. Menyusul kedatangan Presiden Florentino Perez yang ingin membangun Los Galacticos Jilid 2, posisi Robben mulai terancam setelah kedatangan Cristiano Ronaldo, Ricardo Kakà, Karim Benzema, dan Xabi Alonso. Hingga akhirnya, Real Madrid menerima tawaran sebesar 25 juta euro untuk Robben dari Bayern Munchen. Robben mengklaim bahwa, saya terpaksa meninggalkan Real Madrid karena klub ingin menjualnya. Pada 28 Agustus 2009, secara resmi Robben hijrah ke Bayern Munchen, dan ia diberi nomor punggung 10. Di musim pertamanya bersama Munchen, ia membuat 37 penampilan serta mencetak 23 gol, dan meraih 2 gelar domestik yakni Bundesliga dan DFB Pokal. Musim 2010-2011, dimulai dengan buruk bagi Robben, setelah tes medis memastikan bahwa hamstringnya belum pulih dengan baik dan dia akan absen selama 2 bulan. Ketua Bayern Karl-Heinz Rummenigge menyatakan bahwa, tentu saja kami sangat marah terhadap Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda atau KNVB, dan akan meminta kompensasi dari mereka. Di musim keduanya ini, Robben membuat 18 penampilan serta mencetak 13 gol di seluruh ajang kompetisi. Musim 2011-2012, klubnya nyaris saja meraih gelar Liga Champions andai saja tidak kalah atas Chelsea di partai final melalui drama adu penalti. Di musim ketiganya ini, ia membuat 36 penampilan serta mencetak 19 gol saja. Pada tanggal 3 Mei 2012, Arjen Robben menandatangani kontrak baru dengan Bayern yang akan berlangsung hingga 2015. Musim 2012-2013 adalah musim yang spesial untuk Robben sepanjang karir profesionalnya. Di musim keempatnya ini, ia meraih treble winner Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Pasca partai final Liga Champions, ia dinobatkan sebagai Man of the Match oleh UEFA. Oleh karena itu, ia dipanggil Tuan Wembley sejak saat itu. Ia menyelesaikan musim tersebut dengan 13 gol dalam 31 penampilan. Musim-musim berikutnya sampailah memasuki musim kompetisi 2018-2019. Ya, itu adalah musim terakhir Arjen Robben berseragam Bayern Munchen. Selama 10 musim di klub tersebut, ia telah membuat 201 penampilan serta mencetak 99 gol, dan meraih gelar Bundesliga sebanyak 8 kali, DFB Pokal 5 kali, DFL Super Cup 2 kali, dan 1 kali masing-masing gelar Liga Champions serta UEFA Super Cup. Pada 4 Juli 2019, Robben mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari dunia sepak bola. Pada 27 Juni 2020, Robben mengumumkan kembalinya ke dunia sepak bola. Ia menandatangani kontrak dengan FC Groningen, klub tempat di mana dia memulai karirnya. Sekembalinya di Groningen, ia berupaya membantu klubnya pulih dari kemunduran akibat COVID-19. Pada 15 Juli 2021, Robben mengumumkan pengunduran dirinya yang kedua dan terakhir dari dunia sepak bola profesional selamanya. Pada bulan April 2003, ia melakukan debut internasional bersama Belanda dalam pertandingan persahabatan melawan Portugal pada usia 19 tahun. Dalam ajang Euro 2004 di Portugal. Itu adalah partisipasi pertama Robben di ajang turnamen internasional.
Akan tetapi, langkah timnas Belanda terhenti di semifinal setelah kalah atas tuan rumah Portugal dalam ajang World Cup 2006 di Jerman. Dalam pertandingan pembukaan melawan Serbia dan Montenegro, Robben mencetak gol kemenangan pada menit ke-18, dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Dalam pertandingan melawan Pantai Gading, Robben menerima penghargaan ini untuk kedua kalinya. Akan tetapi, lagi-lagi langkah Belanda terhenti di babak gugur 16 besar oleh Portugal setelah pertandingan yang diwarnai 4 kartu merah dan 16 kartu kuning yang menegangkan. Dalam ajang Euro 2008 di Swiss Austria, pelatih baru Belanda Marco van Basten mengubah formasi tim menjadi 4-2-3-1, dan ia lebih memilih trio lini tengah Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder dan De Kuyt, dengan Robben dibiarkan bertarung memperebutkan posisinya dengan Robin van Persie di sayap. Akan tetapi, langkah Belanda terhenti di babak perempat final setelah kalah 1-3 atas Rusia dalam ajang World Cup 2010 di Afrika Selatan. Robben dipilih oleh pelatih baru Bert van Marwijk untuk skuad Belanda. Robben memulai pertandingan pertamanya melawan Slovakia di mana ia mencetak gol pertama di babak kedua saat Belanda menang 2-1. Ia juga memenangkan penghargaan Man of the Match usai laga tersebut. Robben mencetak gol ketiga dengan sundulan dengan baik di babak semifinal melawan Uruguay yang dimenangkan Belanda untuk mencapai final melawan Spanyol. Robben bermain penuh di final saat Belanda kalah 1-0 dari Spanyol. Robben mempunyai peluang terbaik dalam pertandingan tersebut ketika mendapat umpan dari Wesley Sneijder pada menit ke-62, namun digagalkan oleh Iker Casillas. Dalam ajang Euro 2012 di Polandia Ukraina, Robben dan kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak, lantaran timnas Belanda harus angkat kaki lebih awal pasca 3 kekalahan beruntun di babak penyisihan grup. Dalam ajang World Cup 2014 di Brasil, Robben mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 atas Spanyol. Dalam pertandingan penyisihan grup kedua Belanda, kemenangan 3-2 atas Australia, Robben mencetak gol pembuka tim saat mereka lolos ke babak sistem gugur. Pada pertandingan sistem gugur babak 16 besar melawan Meksiko, Belanda menang melalui penalti yang diberikan setelah Robben terjatuh menyusul pelanggaran dari Rafael Marquez. Meski mendapat kecaman atas aksinya, Robben menegaskan bahwa penalti itu benar, namun ia mengaku mudah terjatuh di awal pertandingan, dan mengatakan kepada saluran TV Belanda bahwa, yang di akhir pertandingan adalah murni penalti, namun yang lainnya adalah diving di babak pertama. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Pada 10 Oktober 2017, Robben pensiun dari sepak bola internasional setelah tim tersebut gagal dalam kualifikasi World Cup 2018. Selama membela negaranya, ia mengumpulkan 96 penampilan serta mencetak 37 gol. Di sesi ini, admin akan sedikit mengulas skill dan gaya bermain Arjen Robben selama karir sepak bolanya. Di sepanjang karirnya, Robben dianggap sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Seperti dikutip media ternama ESPN menyatakan bahwa, dia mampu menghadapi dan mengalahkan pemain bertahan dengan mudah. Kemampuan Robben untuk memberikan umpan yang akurat serta menimbulkan rasa takut pada pertahanan apapun. Di atas lapangan, ia sering ditempatkan di sayap kanan maupun sayap kiri. Robben menggunakan gerakan khasnya dengan memotong ke dalam dengan kaki kirinya untuk berpindah ke posisi menyerang yang lebih sentral, dan menggunakan kecepatan dan keterampilan menggiring bola untuk menghadapi pemain bertahan, hingga ia menemukan ruang dan mencoba mencetak gol. Mantan pemain Borussia Dortmund Kevin Grosskreutz memberi pendapat tentang Robben dan berkata, Robben adalah pemain kelas dunia. Ia bisa seperti yang kita ketahui dari pengalamannya, memutuskan permainannya sendiri. Dan untuk menghentikannya, Anda harus menggandakannya. Di sebagian besar pertandingan, Robben adalah pemain spesialis kaki kiri. Dia sering bergerak ke sayap kiri dengan rekan setimnya. Dalam kasus di Bayern Munchen, Frank Ribery kerap kali berkolaborasi dengannya selama pertandingan. Selain itu, kemitraannya dengan Philipp Lahm memberikan manfaat efisiensi dan chemistry tim. Pekerjaan defensif Robben meningkat ketika ia bermain di Bayern Munchen, di mana ia sering melacak ke belakang dan melindungi rekannya ketika dia mendorong ke depan dan menjadi bek kanan sementara. Mantan pelatihnya di Chelsea Jose Mourinho berkata,
Kecepatan dan kreativitas Robben menyebabkan lawan yang tidak dapat menghentikannya hingga melakukan pelanggaran terhadapnya, namun terkadang Robben mencoba untuk mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan penalti. Robben kerap kali dituduh melakukan penyelaman atau diving, dan dia terkadang secara terbuka mengakui tuduhan tersebut. Pada bulan Desember 2011, Robben meminta maaf atas tindakannya yang melakukan diving melawan VfL Bochum dalam pertandingan DFB Pokal yang membuatnya mendapatkan kartu kuning dan berkata, "Saya tidak boleh melakukan hal seperti ini." Itulah kisah perjalanan karir profesional Arjen Robben hingga ulasan skill dan gaya bermainnya yang telah admin ulas. Admin sependapat dengan pernyataan Jose Mourinho tentang gaya bermain Robben. Gimana menurut pendapat kalian tentang pemain ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi di pembahasan menarik video selanjutnya.